Shalom saudara. Iya. Akhirnya tiba juga hari ini. Setelah sekian lama Bu Liani mencoba mengatur semuanya. Oke, PPT-nya ada. Ya, judulnya maukah kok berubah ya hurufnya? Harusnya ada gambarnya bunga bisa bergerak, hilang ternyata. Berarti komputer saya lebih canggih nih kan. Oke, saya sangat diberkati sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joshua hari Senin kemarin. Dan itu sangat memberkati saya. Saya berdoa supaya mungkin apa yang saya ingin sampaikan ini melengkapi lah ya. Yohanes 5 ayat yang ke-6. In next slide ya. Di slide selanjutnya ada ayatnya ya. Padahal tuh hurufnya keren loh saudara itu. Ya gak apa-apa lah ya. Biar tetap kemuliaan buat Tuhan, bukan buat saya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Maukah saudara sembuh? Mau? Mau? Benar? Sembuh dari apa sih? Dari dosa. Oh mas suaranya kenceng banget. Kayaknya dikatakan buat saya, buat dari dosa. Ya. Pada waktu saya merenungkan ayat firman Tuhan ini saudara, maukah engkau sembuh begitu ya. Seringkali kata kesembuhan ini dipakai buat orang-orang yang sakit secara fisik. Entah itu mungkin apa ya, jantung, mungkin ya darah tinggi, gula atau yang lain begitu kan. Tapi pada waktu saya merenungkan ini, semestinya pertanyaan ini berlaku buat kita semuanya. Ya. Karena kesembuhan ini bukan cuma yang sifatnya physically, sifatnya tubuh yang tadi saya sebutkan ya, sakit penyakit yang seperti itu. Tapi ini mencakup semuanya. Ya. Nah kalau kita seringkali baca ayat ini, saudara kalau sekolah minggu pasti seringkali diceritain ayat ini, benar? Ini tentang orang yang sakit di kolam Bethesda. Masih ingat gak sih? Sekolah minggu gak semuanya? Sekolah minggu, saya gak sekolah minggu loh saudara. Oh langsung jadi langsung ke green room saya. Ceritanya kan selalu dikatakan gitu bahwa ini orang mengatakan pada waktu Tuhan Yesus datang, kenapa kamu kok masih sakit sih? Gitu. Ini bahasa dramanya ya. Kok kamu masih sakit? Kamu sakit apa? Begitu. Iya Tuhan, ini kolam kalau digoncang, orang yang pertama kali masuk ke situ dia akan disembuhkan. Masalahnya pada waktu itu kolam pertama kali digoncangkan, gak ada yang ngangkat aku. Sehingga aku sudah, ini Alkitab mencatat 38 tahun dia sakit. Ya. Seringkali pada waktu kita mendengar cerita ini tentang pembacaan Alkitab ini, seringkali kita, woblok kamu ya. 38 tahun goblok gitu. Apa sih yang kamu kerjakan begitu kan? Kenapa kamu gak pernah sembuh-sembuh? Seringkali kita lebih mudah menyalahkan seperti itu. Benar atau benar? Benar atau benar? Ya. Siapa di sini yang baru hari ini datang beribadah di tempat ini? Ada? Oh ada. Tolong diaken majelis menyambut, memberikan goodie bag. Biasanya kalau di Hancin gitu soalnya ya. Saya 2 kali ibadah di Hancin, oh selalu ada gitu ya. Ya ini kan usul ya Bu ya, boleh ya kan. Pulang dikasih apa, mahkota atau apalah begitulah goodie bag. Ada loh Bu yang pertama kali datang itu tadi di belakang. Ya. Oh iya, nah. Ada yang pertama kali datang, tapi kalau saya tanya, ada yang sudah 5 tahun beribadah di sini? Coba.
Loh nggak ada Bu. Oh 20 tahun. Waduh, saya kalah dong ya. Coba saya tanya deh, jujur. 1 tahun aja dulu. Siapa yang sudah 1 tahun? Oh ada, mulai ada ya. Sekitar 15.000 orang lah. Yang 5 tahun. Loh Pak Ferry 5 tahun? Bukannya lebih? Oh bukan. Nah 10 tahun, 15 tahun, lebih dari 15 tahun. Wah ini luar biasa nih. Saya harus kasih hormat buat semua. Lebih dari 15 tahun, 20 tahun. Coba ada? Ada juga ya. Saya belum Bu, saya baru 19. Tapi pertanyaannya begini saudara. Kalau engkau sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ada di tempat ini, apakah engkau juga sudah sembuh dalam hidupmu? Loh kemarin ya Pak Joshua cerita loh ya, lebih memilih memeluk roh kebekuan kok. Benar kan? Mungkin saudara sudah 10 tahun di tempat ini, tapi engkau lebih memilih memeluk roh kemarahan itu, daripada engkau izinkan Tuhan menyembuhkan hidupmu. Sekali lagi, ini bukan bicara sakit penyakit saja. Mungkin saudara berpikir bahwa ya saya gak pernah didoakan Pak. Kalau saya mau tanya saudara, ya, saya nggak tahu itu berita tersebar dari mana begitu ya, bahwa kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda itu cuma terjadi kalau ada malaikat datang dan menggoncangkan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus membuktikan itu teorinya salah. Benar? Pada waktu dia datang, dia ngomong, Tuhan Yesus cuma apa? Berdiri, angkat tilammu. Gak ada yang goncang-goncangin kolam kok. Benar? Kalau saudara berpikir mungkin Pak saya 10 tahun di tempat ini, ibuin sekalipun gak pernah kasih kesempatan buat doain saya. Itu kenapa sampai hari ini saya tetap di dalam kesakitan saya Pak. Gak ada polanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau engkau berpikir seperti itu, engkau sedang membatasi Tuhan mengerjakan semuanya. Ya. Coba kita lihat di next slide. Ya. Sembuh itu ternyata nggak tahu bahasa bacanya gimana itu. Hagis lah ya. Hagis. Ternyata sembuh itu bukan ya, mungkin ada yang mujizat istilahnya. Tadinya benjol tiba-tiba hilang, itu bisa, itu sembuh juga. Ya, itu miracle, ada mujizat di situ. Tapi ada satu pengertian yang saya pelajari di sini. Kata sembuh itu artinya ada grow, ada increase, ada pertumbuhan di dalam hidupmu, ada pertumbuhan, ada perkembangan di dalam perjalananmu bersama dengan Tuhan. Kalau engkau sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun di tempat ini, tapi engkau tetap seperti itu terus. Makanya saya tanya, jangan pernah engkau menyalahkan orang yang di kolam Bethesda ini. Ternyata kesalahan yang sama itu terjadi dan engkau lakukan every day. Ya, setiap hari saudara. Harus ada sebuah pertumbuhan. Ya, bersyukur buat yang baru hari ini datang ya. Jadi supaya nanti ke depan engkau harus terus bertumbuh. Disembuhkan, dipulihkan dan terus diubahkan sama Tuhan. Amin. Amin. Oke, lanjut. Iya. Seringkali kita seperti yang tadi orang yang di kolam Bethesda ini, menyalahkan semua kondisi sebagai penyebab kita tidak sembuh. Seberapa sering sih kita semestinya di dalam pelayanan
sudah dihindari sedemikian rupa, tetap aja kok, tetap ada istilahnya orang-orang di dalam pelayanan yang sering kali menggesek kita, membentuk kita. Apakah itu harus kita salahkan? Karena dia istilahnya. Ini yang tadinya saya sudah redam semuanya, saya sudah belajar semuanya, tapi karena dia sekali lagi penyakit saya kumat istilahnya. Ya. Gak bisa. Karena kesembuhan itu harus engkau yang mengerjakan semuanya. Engkau yang mengerjakan kesembuhan itu. Engkau harus memilih untuk jadi sembuh. Ya. Saudara mungkin bisa beribadah di tempat ini nanti, mau berapa puluh tahun lah, tapi mungkin dalam hidupmu, pengertianmu akan Tuhan, imanmu akan Tuhan, gak pernah terjadi yang namanya grow atau increase. Ya. Next slide coba. Slide selanjutnya. Ya. Yeremia 48 ayat 11. Kemarin saya baca ayat firman Tuhan ini. Waktu saya mempelajari tentang firman Tuhan yang lain, bicara tentang Moab begitu ya. Dan ayat ini dikatakan gini, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Ya. Saudara mau memilih jadi seperti Moab? Yang gak pernah ada perubahan apa-apa dalam hidupmu. Anggurmu tidak pernah dituang dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Padahal itu adalah proses di mana untuk menghasilkan anggur yang terbaik, anggur itu harus dituang, diendapkan, dituang, diendapkan, dituang, diendapkan, dituang, diendapkan. Setiap endapan yang kotor itu dibuang sampai akhirnya benar-benar didapatkan yang murni dari hidup. Ya. Manusia itu seringkali saudara, sejujurnya tidak ingin terjadi perubahan dalam hidupnya. Ya. Berapa kali saya menyampaikan firman di depan sini, saya selalu lihat Ibu ini di sebelah sini, Kak Steve di sebelah sini, Bu Iren di sebelah sini, ya kan? Kenapa sih? Kenapa nggak sekali-sekali Bu ini di sebelah situ? Oh gitu, ya. Selalu ada excuse ya. Ada saudara yang mungkin, ya tadi saya sebutkan. Ya jujur loh ya. Setiap kali ibadah mungkin saudara tempatnya di situ tuh. Sampai istilahnya kalau saudara sandaran di pilar, itu pilar ada lekukan punggungmu. Pak, saya sudah sekian tahun ruang ibadah Mahanaim ini sudah hafal dengan apa ya, hadirat saya istilahnya. Itu tidak menentukan saudara. Kalau engkau memutuskan dalam hidupmu seperti Moab tadi, engkau gak pernah mau digoncangkan, engkau gak pernah mau diubah, engkau gak pernah mau grow, engkau gak pernah mau increase. Sakit gak? Sakit. Bahasa perumpamaannya enak ya, dituang, diendapkan, dituang, diendapkan. Itu kalau dijalani dalam kehidupan sehari-hari, sakit. Sakit gak Pak Jos? Sakit ya? Sakit loh. Kalau artinya tadinya istilahnya ini, ada orang yang memutuskan memeluk roh kebekuan, terus hari itu dia harus melepaskan semuanya. Padahal dia tahu pada waktu dia melepaskan itu,
Itu yang namanya mungkin ya, kalau dia pertahanan tamengnya itu roh kebekuan. Begitu dibuka itu ya, langsung nancep semua. Ada kata-kata apapun masuk semuanya. Dan itu ngorek, nyakitin, melukai sedemikian rupa. Tapi kalau saudara mau, makanya judulnya, maukah engkau sembuh? Ya. Kalau engkau mau sembuh, engkau harus lewati proses ini. Kalau engkau mau sembuh, engkau harus siap dituangkan dari satu tempayan ke tempayan yang lain. Ada hal-hal yang kotor, yang tidak baik dalam hidupmu, itu mulai dibuang, dikikis. Ya. Jadi sekali lagi, kedewasaanmu, pertumbuhanmu tidak ditentukan seberapa lama engkau ada di tempat ini kok. Tidak ditentukan oleh itu. Tapi pada waktu engkau menentukan bahwa aku mau sembuh Tuhan. Artinya apa? Ya setiap firman apapun yang ditaburkan di tempat ini, engkau terus kunyah, engkau terus kunyah, engkau terus makan. Karena itu yang akan membuat engkau tumbuh nantinya. Next slide coba. Ya, manusia cenderung tidak menyukai perubahan, melakukan hal yang sama itu berulang-ulang. Ya, saya bisa hafal kok saudara. Ya, duduk yang di barisan ini nanti selalu ada Bu Catherine, Bu Grace, ada Bu Rim, gitu kan. Nanti di barisan sini ada siapa gitu. Terus yang barisan duduk di belakang saya bisa lihat. Ya kalau penari oke lah ya, karena dia harus bertugas begitu. Berulang-ulang. Kalau nggak percaya coba saudara deh. Siapa di sini yang pakai jam tangan? Boleh angkat tangan? Nggak disuruh persembahan, udah percayalah. Takut banget sih. Siapa yang pakai jam tangan? Nah, coba dilepas jam tangannya. Tolong disiapkan kantong persembahan. Enggak. Coba jam tangannya dilepas dulu saudara. Angkat di hadapan saya, bukan di hadapan Tuhan. Ayo. Loh kok pada gak jujur sih? Nah, sudah. Ya, yang gak jujur berurusan sama Tuhan sendiri ya. Yang tadinya engkau pakai di tangan kanan, coba sekarang pakai tangan kiri. Yang tadinya engkau pakai tangan kiri, sekarang pakai tangan kanan. Enak gak kira-kira? Hah? Enak gak kira-kira? Gak enak gitu. Tapi apakah itu merubah fungsi jam tanganmu? Enggak. Dan percayalah, engkau pakai mulai hari ini ya, sampai mungkin berapa hari ke depan, pakai itu. Kalau tadinya di tangan kiri, pakai di tangan kanan. Hari-hari ke depan, pakai terus di tangan kanan. Lama-lama engkau akan terbiasa kok. Ya. Seringkali kita ini karena terbiasa yang seperti itu. Wah, setiap Sabtu ibadah, setiap Senin ibadah, dengerin firman iya. Nanti kalau misalnya para pemimpin lagi deklarasi di depan, ya nggak tahu lah itu ngomong apa, pokoknya dengerin aja. Terbiasa dengan semuanya. Padahal kalau saudara mau tahu, setiap apapun yang dilakukan di depan, apapun yang disampaikan di depan, itu sangat-sangat powerful di dalam hidupmu kok. Kalau engkau mau menangkap semuanya. Ya. Seberapa sering kau pulang, iya ya, ini ayat luar biasa. Terus mulai direnungkan. Coba dilakukan. Direnungkan lagi, belum berhasil dilakukan lagi, diulang. Itu yang membuat engkau sembuh. Itu yang membuat engkau ada grow, ada increase di dalam hidupmu. Karena kalau engkau datang ke tempat ini, ya, engkau cuman sebagai sebuah
rutinitas. Kan ini pasukan Pak, masa pasukan gak datang? Ya kalau pasukan datang tapi pikirannya bengong juga buat apa, kan gitu. Padahal tujuannya di tempat ini, Tuhan itu ingin setiap pasukannya diubahkan, disembuhkan, saudara. Amin. Oke. Karena ada pembicara selanjutnya ya, jadi saya jangan lama-lama. Selanjutnya coba. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Itu kenapa saya bilang ini kesembuhan tidak cuma bicara masalah fisik, saudara. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya pikir ini tadinya ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali loh. Tapi pada waktu saya baca, saya coba cari di dalam bahasa aslinya. Memang kedatangan ini ada arti yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Tapi ada pengertian lain yaitu ya, kedatangan itu pakai bahasa terjemahannya adalah presence. Artinya hadirat Tuhan. Engkau kesini sudah sekian lama yang tadi saya sebutkan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Setiap Sabtu, setiap Senin, setiap ibadah khusus. Yang engkau kejar apa? Hah? Kejar ketemu teman, ngerumpi, ya kan? Atau mungkin bahkan sudah ada arisan pasukan Batra. Saya nggak tahu loh, ya kan? Tapi kalau saudara dan saya, kita sepakat sama-sama setiap kali ibadah tempat ini, kita nantikan yang namanya hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu sangat tidak mungkin kalau dalam hidupmu tidak terjadi kesembuhan, saudara. Kalau tidak terjadi kesembuhan, artinya engkau sedang duduk di mana di tempatmu hari ini. Perlu dipertanyakan setiap kali ibadah. Hadirat siapakah yang ada di sekelilingmu? Karena ayat ini jelas mengatakan tak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hadiratnya Dia, di dalam hadiratnya Tuhan, harusnya kita itu mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saudara, bukan berarti saya sudah berhasil. Tapi saya sangat-sangat belajar tentang yang namanya pada waktu saya baca ayat Yohanes 5 ayat 6. Itu ayat benar-benar seperti Tuhan sedang nanya sama saya. Maukah kamu sembuh, nak? Maukah kamu sembuh? Karena ke depan, kalau secara pasukan ya, peperangan akan semakin luar biasa, peperangan akan semakin dahsyat. Tapi kalau kondisi setiap kita tidak disembuhkan, tidak dipulihkan, tidak dibawa grow atau increase sama Tuhan, itu yang membuat saudara, ini pasukan Tuhan itu akan kelabakan sejujurnya. Ya. Ada beberapa yang Alkitab catat kok. Peperangan yang cuman dimenangkan gara-gara apa? Dia dengar siapa Daud. Cuman dengar. Ini pasukan ketakutan dan udah kalah duluan. Kocar kacir istilahnya. Tapi biar ayo benar-benar kita ini disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Saya balik lagi ya. Saya mau cerita seperti ini.
Bukan berarti saya sudah berhasil melewati semuanya, tapi saya benar-benar saya mau belajar yang namanya grow atau increase di dalam Tuhan ini. Saudara, saya ini tanpa disadari, saya ini punya perfeksionis, saudara. Jadi setiap kali saya dipercaya satu tanggung jawab, dan tiba-tiba di tengah semua saya sudah persiapkan semuanya dengan baik, dan semua itu tiba-tiba diobrak-abrik begitu ya. Itu yang muncul di sini. Keselnya gitu kan. Udah nggak tahu batu kali segede apa gitu ya, itu nyesek di dada. Dan gak jarang saudara saya meledak tiba-tiba. Saya marah. Istilahnya ngerjain semuanya jadi setengah hati. Tapi di dalam peristiwa belakangan ini saya ini belajar. Ya. Saya ingat saya pernah waktu itu dikasih kepercayaan sama ibu untuk pergi naik Gunung Rinjani begitu kan, berdoa di sana. Di atas gunung itu saya diomelin ibu 30 menit di telepon, saudara. Untungnya ada signal di atas. 30 menit saya diomelin. Kamu ini aku yang ada saya nangis 30 menit. Nangis minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Jadi ceritanya dulu kalau saya diutus, saya cuma berpikir, ya sudah kan ada PIC-nya kan gitu. Saya ngikut aja lah gitu. Ternyata gak bisa, saya dimarahin. Kamu gak tahu siapa kamu di depan Tuhan. Siapa ya saya gitu. Ternyata saya di hadapan Tuhan sangat-sangat powerful, saudara. Sejak hari itu saya berubah. Ya. Saya ingat saya pernah berangkat dengan beberapa orang pergi ke Tibet hari itu. Loh, ya kan? Itu yang punya acara PPJ padahal. Ya saya berpikirnya tadi ya, saya ngikut aja lah. Sampai di Tibet semua orang satu tim nanya, Pak, kita harus bagaimana? Loh itu kalau ditanya Bu Puji cuma tinggal merem bentar, teling langsung keluar tuh. Ya, Netflix gitu. Saya merem, saya gosok-gosok. Saya apain lah. Gak keluar-keluar gambarnya. Saya nyolok ke listrik yang ada ke setrum, bukan keluar gambar. Tapi ini semuanya. Tapi karena saya sudah pernah diomelin 30 menit. Gak mungkin do what you do gitu kan. Lakukan apa yang kamu mau kan, gak mungkin. Saya harus nanya sama Tuhan. Kalaupun penglihatan buram hari itu, saya mencoba menangkap yang samar-samar itu. Ya. Tapi terlalu jauh lah ya. Saya cerita yang belakang ini. Ada rentetan peristiwa yang terjadi di belakangan ini. Peristiwa Bali. Nah ya. Kemarin saya baru menyelesaikan retreat dan KKR hamba Tuhan di Kalimantan Utara. Ya. Dan beberapa hal yang lain lagi. Di situ saya belajar banget, saudara. Saya berangkat seperti ini. Tuhan, saya dikasih itu pengennya, saudara, waktu dikeluarin daftar itu, titik Seraya, Kikopang, begitu kan. Muncullah nama orang lain, jangan nama Rudi Sugiharto, begitu loh. Ya. Di situ muncul nama Pak Fendi, tapi setiap kali saya datang sama Pak Fendi cuma ngomong, ada elu, tenang aja. Loh, lah kok begitu ya? Oke, ya kan. Karena saya sudah diomelin 30 menit, harus grow dong ya, harus increase. Saya mencoba mengambil semua tanggung jawab itu. Saya atur semuanya dengan baik. Ya. Tapi waktu berangkat gak tahu kenapa, saya tuh bisa ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau selama ini setiap kali saya dikasih tanggung jawab, seringkali saya ini minder. Seringkali saya takut, seringkali saya menolak, seringkali saya tidak kerjakan dengan semaksimal mungkin. Tapi biar izinkan kali ini, aku kerjakan dengan cinta, dengan sepenuhnya. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun. Biar aku menangkap apa yang Tuhan ingin ajarkan atas semuanya. Loh,
Ngomongnya enak ya saudara ya. Ngomongnya gampang itu. Tapi ternyata saudara, pada waktu kejadian di lapangan sebenarnya, oh haleluya, benar-benar haleluya. Saya sudah atur. Ini maaf ya, bukan curcol ya. Penari tolong. Enggak, ini cuma contoh aja. Saya udah atur semua orang-orang ini nanti. Saya dikasih penari ini, penari. Waduh seneng banget saya. Wah ini saya udah atur nanti mereka tanggal sekian pergi ke desa ketemu sama siapa. Dan saudara mau tahu, Hamin sekian. Tiba-tiba dikasih tahu, Pak gak ada penari yang datang di hari itu. Semuanya di Denpasar ya. Saya kan langsung, oh oke. Mencoba berdamai. Kan sudah berdoa tadi. Ya. Saya mencoba berdamai. Saya bawa tim penari sendiri saudara. Tiba-tiba tim penari saya datengin, Pak kami dipanggil pergi ke Denpasar. Oh haleluya. Begitu kan. Itu benar-benar ya saudara, itu gak mudah begitu. Tapi karena saya sudah bertekad. Waktu mau berangkat, saya sudah ngomong, Tuhan aku mau kali ini benar-benar. Ya. Sampai H-1 saya sudah ngomong sama semua PIC. Harus datang ke lapangan Kikopang. Gak bisa Pak, kami harus pengurapan. Ya elah pengurapan. Ya saya juga pengennya seperti itu ya. Tapi ini kita kalau gak kerjain di lapangan bagaimana? Ini perfeksionisnya udah mulai muncul saudara. Ya. Tapi saya tetap belajar untuk ayo enggak. Bahkan sampai di hari H pun ada beberapa orang penari yang lihat ya. Kita angkat tenda udah dibangun loh saudara. Kita angkat, kita pindahin posisinya, kita kasih. Ya kan? Begitu sampai di posisi tertentu kita ngomong, ini tenda bisa dipakai. Dan mereka yang dikasih ngomongin, tenda buat apa? Aduh Tuhan, pengennya saya rubuhin itu tenda. Ya kan? Tapi sekali lagi, karena apa? Karena saya mau sembuh saudara. Saya mau sembuh. Ya. Rehat sebentar ya. Nafas. Terjadi lagi itu acara KKR dan retreat di Kalimantan Utara. Saya juga sama, saya bicara sama Tuhan. Kalau di Bali mungkin kemarin, mungkin menurut engkau ada yang gagal. Biar ini jadi remedialnya, begitu kan? Dan kali ini udah gak mungkin saya nyari Pak Fendi lagi, gak ada. Karena ini provinsi saya yang pegang kok. Ya. Masih beruntung ada beberapa Buin masih mau bantuin. Ya, ada beberapa, ada Bunita mau bantuin, ada Rolis mau bantuin begitu. Tapi semuanya saya mulai dari yang beriman harga tiket, semua sampai istilahnya saya tuh deg-degan kalau pesawatnya Buin tuh di reroute. Kenapa? Karena tim kami yang pertama kali berangkat itu bayangin, harusnya Jakarta Balikpapan Tanjung Selor, ya. Ini dibuat Jakarta, Makassar, Balikpapan, Tanjung Selor. Yang tadinya berangkat jam 5, harus jam 2 berangkat. Itu kebayang saudara kalau itu Ibu Iin naik flightnya diubah seperti itu. 1 jam saya diomelin pasti. Bagaimana itu? Belum sama sekretarisnya. Kamu tidak mengawal dengan baik semuanya. Sekretarisnya tuh galak loh saudara. Yang tidak mengerti artinya tidak tertawa. Itu deg-degan saudara. Saya tuh ngawal sampai Hamin berapa saya tanya sama sekretarisnya. Ada pemberitahuan enggak? Enggak, aman. H-1, ada pemberitahuan enggak? Enggak, aman. Oke Tuhan, terima kasih. Ya, karena itu mendarat dan acaranya sangat-sangat mepet. Ya.
Dan selesai semuanya. Saya itu benar-benar harus belajar. Saya ngelewatin itu. Ngelihat anak buah, ngelihat ini semuanya yang tidak terjadi seperti apa yang sudah saya rancangkan. Semua miskomunikasi. Saya diomel-omelin hamba Tuhan di sana. Begitu kan. Saya belajar untuk menerima itu. Saya bilang sama Tuhan, ajari saya untuk saya sembuh. Ya. Saudara kalau masih ingat dengan apa yang saya pernah saksikan, bagaimana Tuhan itu memimpin saya untuk saya bisa lulus kuliah. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Loh, itu luar biasa loh. Jadi Tuhan itu cuma ngajarin begini. Saya ulangi lagi ya. Semoga yang kedua ini ingat saudara. Nanti kalau nggak ingat saya kasih ketiga. Kalau nggak ingat lagi saya kasih bonus kerupuk nanti. Supaya ingat. Tuhan itu cuma ngajarin saya gini. Kamu setiap kali ujian datang lebih awal 30 menit sampai 1 jam sebelumnya. Karena dari situ kamu akan mendengar teman-temanmu itu belajar apa. Dan ternyata itu 4 tahun saya jalanin. 6 tahun saya kuliah, maaf ya. Saya nakal soalnya. 6 tahun saya kuliah. Itu saya lewati semuanya seperti itu. Dan setiap kali saya dengerin teman saya, oh iya. Ternyata ujiannya keluarnya itu. Begitu. Nah, singkat cerita saudara, apa yang Tuhan ingin ajarkan dari semuanya ini, saya juga dapat bocorannya dengan cara yang sama. Tiba-tiba istri saya tuh ngomong gini loh, kita ini harus belajar. Kenapa ya setiap kali acara selalu kita ini terus mengulang kesalahan dan kesalahan yang sama. Ya, ngerti ya? Jadi contoh misalnya gini, dari acara apalah, Monas, nanti pindah acara Passion, acara apa. Nanti kan gitu, begitu si ini ketemu si ini berantem, si ini sama si ini miskom. Kejadiannya kan seringkali seperti itu. Ya. Kenapa setiap kali Tuhan itu kasih sebuah proyek, sebuah tanggung jawab dalam hidup kita, yang selalu kita bingungin nanti pada waktu kejadian itu adalah ya tadi, jaga perasaan satu dengan yang lain dan pokoknya itu aja lah. Ya. Gak enakan. Kenapa kita tidak pernah bertanya sama Tuhan, apa yang kita harus belajar dari setiap apa yang Tuhan percayakan itu? Saya dapat contekannya seperti itu saudara. Itu makanya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau setiap kali aku dikasih tanggung jawab, yang terjadi adalah aku ring-uringan. Aku lebih memilih memeluk roh tadi, marah, roh perfeksionis, roh apapun lah itu. Roh mau menang sendiri mungkin. Roh pengen dianggap penting misalnya. Kenapa kita untuk setiap tanggung jawab tidak bertanya sama Tuhan? Apa ya Tuhan yang semestinya Engkau ingin ajarkan dalam hidup saya? Supaya apa? Iman saya bertumbuh. Supaya apa? Cara pelayanan saya bertumbuh. Cara saya mengenal Tuhan bertumbuh. Itu inti dari kesembuhan yang semestinya saudara. Ya. Engkau bisa jadi pendoa sekian tahun, puluhan tahun mungkin, ratusan tahun bahkan. Loh mungkin kan ada yang sudah umur 102 gitu kan. Gak mungkin ya, berarti dari umur 2 tahun dia berdoa. Tapi caranya gak pernah bertumbuh, pengenalannya gak pernah bertumbuh. Ya gak sembuh-sembuh itu artinya. Tapi saya benar-benar belajar dari 2 hal yang kemarin dikerjakan. Ya. Dari Bali pindah ke Kalimantan Utara. Habis itu, wah rentetannya banyak saudara. Pergi ke Makassar, pergi kemana lagi. Tapi saya terus tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup saya? Karena saya harus bertumbuh Tuhan. Saya harus sembuh. Pertanyaan yang sama Tuhan ingin
tujukan buat saudara semuanya. Dimanapun engkau duduk hari ini, bahkan sampai di lantai 4 atau dimanapun, maukah engkau sembuh? Jangan pernah batasi caranya bagaimana. Jangan pernah batasi apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidupmu. Ya, izinkan Tuhan kerjakan semuanya. Ya. Terakhir, kalau engkau sudah bisa menjawab hal itu, ujungnya cuma satu. Tuhan cuma ngomong apa? Bangkit dan angkatlah tilammu. Artinya engkau harus memutuskan, engkau harus bergerak, engkau harus memilih dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk setiap engkau disembuhkan. Mari kita berdoa.